interval terjaga. Grafik fungsi tangga sendiri itu ada beberapa macam atau jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi tangga, fungsi ceiling dan fungsi floor. Fungsi ceiling ini berguna untuk melakukan pembulatan ke atas menuju peningkatan kilauan bulat ketekan. Sedangkan fungsi floor sendiri adalah pembulatan ke bawah. Nah, jadi itu perbedaan mengenai fungsi kedua ini adalah kalau ceiling itu pembulatan ke atas, sedangkan fungsi floor adalah pembulatan ke bawah. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai cara menggambar grafik dari fungsi tangga floor dan juga fungsi tangga ceiling. Di sini ada contoh soal dari fungsi tangga floor dan juga contoh soal dari fungsi tangga ceiling. Nanti akan dibuktikan mengenai fungsi tangga tersebut dengan menggambarkannya di dalam grafik yang tersedia. Oke, jadi kita langsung aja gambar. Jadi di sini soal yang pertama itu ada dapat diartikan apabila X lebih dari sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2, dan juga apabila X lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 4, Y-nya sama dengan 1, dan juga apabila X lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari 2, Y-nya adalah 0. Kita contoh gambarkan di dalam grafik. Jadi apabila X lebih dari min 4, half X lebih dari 4, kita gambar dari sumbu X di 4. Y-nya itu adalah 2. Kita lihat juga dari sumbu Y dan titik temunya di sini. Nah, Y itu lebih dari min 4, artinya bisa dituliskan sampai gitu. Dan juga selanjutnya yaitu apabila X lebih dari 2 dari sini dan kurang dari 4 ini, Y-nya adalah 1. Kita garis dari Y. Nah, karena ini ada saudaranya, jadi ini penuh. Dan ini nggak penuh aja. Oke. Terus selanjutnya, apabila X lebih dari sama dengan min 1, jadi kita tarik dari garis ini 1 di sini. Dan juga kurang dari 2, kurang dari min 2 maksudnya. Enggak. Jadi kurang dari 2 di sini. Itu kita tarik garis dengan Y-nya 0. Artinya ada di sumbu X ini 0. Ditarik dari sini ke sini. Bisa buat tanda ini dari min 2 ditarik min 1 maaf, dari min 1 ditarik sampai 2. Itu dengan nilai Y adalah 0. Jadi di sini karena itu saudaranya di min 1 itu 0 sampai di 2 itu kosong kayak gitu. Nah, terus kita contoh di sini yang fungsi tangga ceiling digambar terlebih dulu untuk nanti bisa dibandingkan langsung. Jadi di sini dibaca bahwa X kurang dari sama dengan 2 dan X lebih dari min 1, nilai Y-nya adalah 2. Sedangkan X kurang dari sama dengan min 1 dan X lebih dari min 2, nilai Y-nya 1. Dan juga X kurang dari sama dengan min 2, nilai Y-nya itu min 1. Jadi kalau dimasukkan apabila X-nya kurang dari 2, kita lihat garis dari 2 sampai min 1, nilai X-nya itu 2. 3. Ya, jadi yang pertama itu tadi nilai X kurang dari sama dengan 2 ini di sini sama dengan 2 dan lebih dari min 1, nilai Y-nya adalah 2. Kita lihat dari sini. Ada titik temunya. Nah, di sini karena min 2-nya karena 2-nya sebenarnya di situ bulatannya.
Min satunya itu nggak ada sama dengannya, jadi dia kosong. Kelihatan ya? Itu. Tinggal ditarik garis. Itu. Nah, lanjut ke yang kedua. Apabila X kurang dari sama dengan min 1. Di sini ditarik garis. Dan X juga lebih dari min 2. Nilai Y-nya itu 1. Artinya ini ditarik garis dari sumbu Y. Nah, berarti di sini tadi apabila X-nya min 1 itu ada sebenarnya dan di sini berarti belajarnya kosong. Di sini belajarnya kosong. Terus tinggal ditarik garis. Selanjutnya, apabila nilai X kurang dari kepadaan 2 dari sini, min 2, nilai Y-nya itu adalah kepadaan min 1. Jadi dia di bawah X, Y. Nah, nanti ditarik dari min 2 sini. Y dan titiknya di sini. Jadi penuh, karena ini sebenarnya. Sampai seterusnya. Nah, apabila dibandingkan keduanya, ini jadi ini jelas. Bisa dilihat. Jadi waktu grafik tangga lantai atau floor, dia itu bulatannya yang penuh ada di sebelah kiri dan diteruskan ke sebelah kanan. Angkanya yaitu bulatannya kosong. Sebaliknya waktu di fungsi tangga atap atau ceiling, yaitu yang bulatannya penuh ada di kiri dan diteruskan nilai yang lebih kecil itu dia yang kosong. Jadi bisa dibilang juga bahwa perbedaan keduanya itu apabila menggunakan bilangan real ke bilangan bulat terdekat, untuk lantai itu terdekat ke bawah. Itu fungsi lantai, fungsi tangga lantai. Sedangkan untuk tangga atap dia itu dibulatinnya ke yang ke atas. Jadi itu salah satu cara menggambar grafik dari fungsi tangga lantai dan juga fungsi tangga atas. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi tangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tahu nggak sih ternyata fungsi tangga itu ada loh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu dalam penggunaan angkot. Nah, dalam penggunaan angkot kan sistemnya itu dihitung dari rentang jarak. Nah, misalnya nih, kalau tukang angkot itu biasanya dari 0 kilo sampai 2 kilo itu bayarnya 2.000 lah. Ya, terus 2 sampai 4 kilo ada 2.000. 3 ini 6.000. Terus 4 sampai 8 kilo itu 9.000. Nah, kalau misalnya nih dari Kebumen ya, misalnya Kebumen, terus tujuannya kalian apa? 0 itu dari Kebumen, terus 2 itu misalnya ke Bogor, tapi tujuan kalian itu ke Karanganyar di sini. Nah, maka itu kalian akan tetap bayar 3.000. Nah, begitu juga dalam penerapan fungsi tangga. Jadi kita bisa cobakan dari ini, saya tuliskan bahwa 0 itu kurang dari X, terus kurang dari sama dengan 2, terus yang ini juga 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 4, terus yang ini 4 kurang dari X kurang dari sama dengan 8. Oh, ini kalau mau digambarkan nanti grafiknya itu seperti ini. Nih, kalau kan itu jarak 0 sampai 2. Nah, karena ini kurang dari tidak ada sama dengannya, berarti itu bulat biasa. Jadi gambarnya itu
ini jaraknya apa tariknya itu 3.000 yang dari sumbu Y seperti sumbu Y, jangan jarak itu sumbu X nya. Nah, jadi gambar yang pertama itu seperti ini. Itu terus dimulai dari 2 dan kurang dari sampai kurang dari sama dengan 4, berarti di sini. Terus kan 4 sampai 8 km. Terus tarifnya kan 9.000, berarti sumbu Y-nya itu 9 dan ya dari jarak sini sampai Oke, jadi seperti itu gambar grafik dari penerapan fungsi tangga. Ya, cukup sekian, hanya itu aja. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya di bawah komentar. Oke, sekian, terima kasih. Baik, kita ke contoh soalnya. Jadi di sini keluarga ayah akan pergi keluar kota dengan biaya tiap kilometer jalan tolnya adalah Rp1.000. Namun, jalan tol yang dilalui ayah baru dibuka, maka keluarga ayah hanya dikenai biaya per kilometer, yaitu Rp500. Biaya yang ayah keluarkan itu dengan membulatkan kilometer ke atas. Nah, dengan begitu, di sini kita disuruh menentukan, yaitu yang A, bagaimana bentuk tabel, dan yang B, yaitu bentuk grafiknya. Ke soal yang pertama, jadi kita di sini akan mencoba dari kilometer yang pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, dan keempat, dan kelima. Nah, di bawahnya itu dituliskan seperti itu. Dengan kelipatan 500 setiap kilometernya. Kemudian bentuk grafiknya seperti ini. Karena dibulatkannya tadi di garis bawah ya, dibulatkannya ke atas, jadi di sini 500 itu dimulai dari 0 sampai ke 1 km. Dan bulatan di sini tuh penuh ya, dan seterusnya. Terima kasih.